Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Suhartono, Dini Kusuma, Muhammad Jaini Firdaus, dan Fahrul Rosidi dari kelas 12 2B38 jurusan Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika akan mempresentasikan proyek UAS yang telah kami buat, yakni tentang sistem informasi penggajian karyawan pada mata kuliah aplikasi basis data. Jadi pada proyek kali ini kelompok kami membuatnya dengan menggunakan command prompt melalui MariaDB, yakni berisi tentang database dan tabelnya, ERD dan LRS. Database. Latar belakang dari database itu sendiri adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau software dari program atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Tujuan dan fungsi dari database itu sendiri adalah untuk memudahkan kita dalam memperoleh data yang kita cari dan memudahkan dalam menyimpan, mengedit, ataupun memanipulasi data serta melihat data. Lanjut ke programnya. Pertama-tama kita membuat database dulu dengan cara masuk ke MariaDB. Kemudian kita create database-nya, namanya gaji karyawan. Caranya kita ketik create gaji karyawan, kemudian enter. Kemudian kita mengaktifkan database gaji karyawan yang telah kita buat tadi dengan cara kita ketik use gaji karyawan. Kemudian setelah membuat database tadi, kemudian kita membuat tabel. Yang pertama, kita membuat tabel admin dengan cara kita ketik create table admin yang isinya ID admin, username, password. Kemudian kita enter. Kita buat lagi tabel karyawan dengan cara kita ketik create table karyawan yang isinya ID karyawan, nama, alamat, NIK. Kemudian kita enter lagi, kita buat lagi tabel gaji dengan cara kita ketik create table gaji yang isinya ID gaji, jabatan, tunjangan. Kemudian kita enter lagi, kita bikin tabel jabatan dengan cara kita ketik create table jabatan yang isinya ID jabatan, manajer, operator. Kemudian kita enter lagi, kita buat tabel tunjangan dengan cara kita ketik create table tunjangan yang isinya ID tunjangan, uang makan, transfer. Ya, kan nama saya Muhammad Jaini Firdaus. Sini akan menjelaskan tentang penjelasan struktur. Satu, struktur tabel admin. Untuk menampilkannya, kita menggunakan deskripsi admin atau desadmin. Di dalam admin itu ada ID admin sendiri, username, dan password. Untuk ID admin kita menggunakan tipe data integer. Kan maksimal katanya 5, nolnya 0, primary key, default 0, auto increment. Username-nya menggunakan varchar dengan maksimal kata panjangnya 25, passwordnya masih sama dengan varchar, dan panjang katanya 25. Oke, lanjut. Tabel karyawan ini sama ya, deskripsi karyawan, ID karyawan, nama, alamat, dan untuk ID karyawannya menggunakan integer dan maksimal panjangnya 10. Untuk ininya sama ya, 0. Oke, ini makan primary, default 0, extra auto increment. Untuk nama menggunakan tipe data varchar, alamat juga masih sama dengan panjang maksimal panjangnya 30. Untuk nicknya dengan tipe data integer dengan maksimal panjang 10. Oke, lanjut. Struktur tabel gaji. Menampilkannya sama deskripsi gaji, dalamnya ada ID gaji, jabatan, tunjangan. Nanti untuk gajinya sendiri menggunakan tipe data integer yang maksimal panjangnya 5. Nolnya 0, kayaknya primary, defaultnya 0. Sini tidak menggunakan ekstra ya.
jabatan menggunakan tipe data varchar, tunjangan menggunakan tipe data varchar yang sama dengan maksimal panjang 20. Oke, next. Untuk yang 4, struktur tabel tunjangan. Deskripsi tunjangan, hitungan dash tunjangan. Dan tunjangan ada uang makan, jadi tunjangan, dan transport. Jadi tunjangan menggunakan tipe data integer dengan maksimal panjang 5. Nolnya 0, oke, gunakan primary, default, null, extra, atau increment. Uang makan menggunakan tipe data char dengan maksimal panjang katanya 25. Ini masih 0, default, null, tidak menggunakan primary, dan tidak ada ekstranya ya. Transport menggunakan tipe data char sama dengan maksimal panjang 25. Ini masih sama ya. 0, nolnya 0, kayaknya tidak ada. Default menggunakan 0, tidak ada ekstranya. Oke, lanjut. Struktur tabel tunjangan menampilkan deskripsi jabatan dalam mengaji karyawan. Dalamnya ada ID jabatan, manajer, dan operator. ID jabatan menggunakan tipe data integer maksimal panjang 5. Nolnya 0, kayaknya menggunakan primary, defaultnya 0, setelahnya menggunakan auto increment. Untuk manajer masih sama, tipe datanya varchar ya, maksimal panjang 20, nolnya 0, oke, tidak ada, default 0. Operator menggunakan varchar, tipe data varchar dengan maksimal panjang katanya 20, ini masih sama. Mengisi rekod pada tabel. 1. Mengisi rekod tabel admin dengan cara insert into admin, kurung buka, username, password, kurung tutup. 2. Mengisi rekod tabel gaji dengan cara insert into gaji, kurung buka, jabatan, tunjangan, kurung tutup. 3. Mengisi rekod tabel karyawan dengan cara insert into karyawan, kurung buka, nama, alamat, nick, kurung tutup. 4. Mengisi rekod tabel tunjangan dengan cara insert into tunjangan, kurung buka, uang underscore makan, transport, kurung tutup. 5. Mengisi rekod tabel jabatan dengan cara insert into jabatan, kurung buka, manajer, operator, kurung tutup. Halo, nama saya Fahro. Saya akan menjelaskan atau menerangkan IRD dari database yang saya buat atau yang kami buat. IRD dari database yang kami buat adalah seperti berikut. Lalu kepanjangan atau penjelasan dari IRD adalah Entity Relationship Diagram, suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi IRD. Untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data, untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol seperti ini. Oke, selanjutnya adalah LRS atau Logical Relational Structure, representasi dari struktur rekod-rekod pada tabel yang berbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas, yaitu seperti ini.
Jadi karyawan, dari tabel karyawan memiliki struktur ID karyawan, nama, alamat, dan nick. Dan admin adalah ID admin, username, password. Lalu gaji, ID gaji, jabatan, dan tunjangan. Jabatan pun seperti itu, dan tunjangan pun seperti itu. Dan selanjutnya, kesimpulan. Dari database sistem informasi penggajian karyawan yang telah kami buat diperlukan ketelitian saat pengetikan karena besar kecilnya huruf dan simbol berpengaruh terhadap database, dan database ini bisa meminimalisir kesalahan yang ada jika dilakukan secara manual. Selain itu, dalam proses perhitungan pengajian karyawan yang cepat akan menguntungkan perusahaan dikarenakan menghemat jumlah pegawai, sehingga pengeluaran untuk menggaji juga berkurang dan keuangan perusahaan pun meningkat atau bisa terbantu. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan mohon maaf apabila